kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri buat setiap kami di tempat ini untuk mendengarkan akan suara-Mu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih mau berbicara atas setiap kami. Terima kasih kalau Engkau masih mau Tuhan berkenan untuk menegur, menolong, mengarahkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan dalam anugerah-Mu, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan hati-Mu, Engkau akan menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Hari ini bukan karena sebuah kebetulan kami bersama ada di tempat ini, tapi karena Engkau punya tujuan yang sempurna atas hidup setiap kami. Oleh karena itu biarlah kami belajar Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu itu menjadi dasar yang kuat dalam hidup kami. Dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan. Berikan pewahyuan dan firman-Mu buat setiap kami. Supaya kami bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami percaya dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Oke, ada dua hal yang saya perlu sampaikan di awal. Yang pertama, saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hari ini hadir di tempat ini, ataupun mengikuti secara streaming, secara khusus pagi hari ini, benar-benar kita fokus, kita sepakat untuk kita belajar firman Tuhan, mencurahkan akan hati kita, fokus hati kita, perhatian kita kepada firman Tuhan, supaya kita benar-benar keluar dari tempat ini, Tuhan itu makin nyata di dalam hidup setiap kita. Saya mohon dengan hormat tidak ada satupun daripada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi hari ini, konsentrasinya terpecah. Ya, kalau ada yang pakai handphone, untuk membaca Alkitab, dalam beberapa menit ke depan ini matikan sinyalnya, supaya saudara tidak terkecoh dengan berbagai macam iklan di handphone saudara. Belajar konsentrasi dengan Tuhan. Yang kedua, saya diberi waktu sangat singkat, ini sudah 28 menit saudara ya, sisa waktunya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak siap menerima firman Tuhan ini lebih daripada 30 menit, saya persilakan saudara pulang lebih dulu. Bahkan kalau ada saudara yang mengikuti live streaming, yang katanya cuma betah 1 jam, saya pikir silakan keluar dari live streamingmu saat ini juga. Karena buat saya saudara, kita berani lakukan apapun di luar Tuhan berjam-jam. Ngadep Tuhan cuma 1 jam, kebangetan saudara. Maaf. Saya tidak sedang marah-marah, tapi saya sedang terus terang membukakan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan yang kau sembah, itu dia mati di atas kayu salib bukan cuma 1 jam, saudara. Bagaimana mungkin hidup kita mengalami pertumbuhan hidup rohani kita,
kalau kita cuma ketemu Tuhan hanya 1 jam. Tidak akan pernah mungkin. Di awal tahun ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, di mana Tuhan percayakan. Bahkan seluruh staf pengerja saya sampaikan kepada mereka. Saya bilang tahun ini adalah tahun di mana kita harus mengalami pertumbuhan. Hidup bukan cuma untuk diberkati, saudara. Maka kalau saudara datang ibadah, saudara berkata, wah aku diberkati. Tidak salah sih saudara. Tapi pertanyaannya apakah setelah engkau diberkati, hidupmu bertumbuh enggak? Itu sama aja tanaman dipupuin terus saudara. Enggak pernah bertumbuh, enggak pernah berbuah. Saya pastikan akan mati saudara. Pasti mati. Dan tahun ini kalau hidup kita enggak bertumbuh, berarti kematian ada di hadapan kita saudara. Nah, 2 hal ini saya pikir menjadi pembuka buat setiap kita. Secara singkat saya akan selesaikan apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang judul saya sudah bagikan, sampaikan, masih adakah Tuhan di sini? Saudara. Karena jujur saudara, saya harus berkata apa adanya. Ketika hidup ini sudah tidak ada lagi Tuhan, semua yang kita lakukan sia-sia. Kau akan kejar sesuatu yang hanya sementara waktu. Banyak gereja hari ini yang dilakukan apa? Entertain. Bagaimana cara supaya jemaat ini senang? Bagaimana caranya supaya jemaat ini terhibur? Bagaimana ketika jemaat ini datang mereka menerima firman Tuhan sesuai dengan yang mereka mau? Salah kaprah, saudara. Firman disampaikan bukan untuk membuat kita senang. Firman disampaikan untuk membuat kita senang, sehat, saudara. Membuat kita mengalami akan Tuhan lebih lagi. Makanya enggak aneh saudara, kalau sampai hari ini, bukan hanya di tempat ini. Di banyak tempat saudara. Banyak gembala sidang bilang, Pak, saya bingung bagaimana caranya membawa jemaat kembali untuk ibadah onsite. Saya bilang ya sebenarnya karena kekristenan mereka adalah kekristenan kanak-kanak. Sebuah kehidupan yang hanya sekedar puas untuk cari kesenangannya dirinya sendiri, saudara. Bagaimana mungkin, saudara, orang model demikian bertumbuh? Beberapa gembala sidang yang sempat ngobrol sharing, saya bilang peduli amat Pak dengan yang model gitu. Biarin aja. Justru ini waktunya Bapak Ibu, gembala sidang saya bilang, doa minta Tuhan. Supaya ada jiwa-jiwa yang baru, yang dimenangkan. Murni bukan karena pindahan, tapi karena rindu akan Tuhan. Rindu akan keselamatan yang dari Tuhan. Daripada kita ngurusin orang-orang yang manja, saudara. Saya mau beritahu, selama kita memiliki kehidupan yang manja, kau gak akan pernah dewasa dengan Tuhan. Dan dapat dipastikan kau akan makin terombang-ambing dengan berbagai macam hal. Hari ini saudara, jujur untuk saya menyampaikan firman apa yang Tuhan mau menjadi pergumulan saudara. Dari sejak sebulan yang lalu, Bu Susan remind saya, memberitahu saya tentang jadwal di tempat ini hari ini. Saya berdoa, Tuhan beri sebuah tema sebenarnya. Dan tema yang hari ini kita akan sama-sama belajar, masih adakah Tuhan di sini? Tapi kemarin ketika Bu Susan tanya saya berapa hari yang lalu apa tema hari ini, saya bilang saya masih doakan. Walaupun di dalam hati saya tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi jujur kenapa saya masih doakan, karena saya berkata Tuhan, apakah ini yang benar Engkau mau? Jangan sampai apa yang saya sampaikan hari ini membuat tersinggung daripada umatmu, bahkan gerejamu di tempat ini. Saudara tahu Tuhan ngomong apa? Dia bilang lebih baik mereka tersinggung dan bertobat daripada mereka mati rasa karena mereka cuma melihat kemasan di luar yang pada dasarnya tidak akan berakar kuat. Jadi maafkan saudara. Buat saya sekali lagi saya sudah pernah sampaikan
Bahkan ketika saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pertama kali di tempat ini, saya bilang apa? Gereja ini adalah gereja yang tidak asing buat saya. Keluarga Pak Petrus Agung, Ibu Tina bukanlah orang yang asing buat saya. Mereka adalah keluarga yang saya sangat kenal. Sejak zaman saya masih kecil, saudara. Saya pun harus mengakui, saya bertumbuh gereja di tempat ini, saudara. Waktu itu masih pakai gedung permata, saudara. Dan saya tahu itu waktu di mana Tuhan bawa hidup saya mengalami perubahan. Walaupun masih ada banyak hal yang saya harus pelajari dan lewati. Ada banyak struggle kehidupan yang saya harus berjuang di dalamnya. Tapi itu titik di mana saya berubah. Jadi ketika setiap kali saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya selalu berkata, Tuhan, sebenarnya aku tuh tidak layak. Karena sejujurnya, saya pun mengalami perubahan di tempat di mana Engkau memberikan sebuah kesempatan untuk setiap orang mengalami perubahan. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan, setiap kali pemberitaan firman itu disampaikan, buat aku memiliki hidup yang benar-benar seperti yang Kau mau. Dan ketika apa yang Ku sampaikan itu bukan karena kekuatanku, bukan karena aku yang hebat, tetapi karena Engkau Tuhan yang mau membuat setiap umat-Mu di tempat ini mengalami akan Engkau lebih lagi. Sampai hari ini saya terus berdoa buat gereja di tempat ini, saudara. Karena saya tahu visi dan misi Tuhan buat tempat ini belum selesai. Dan itu harus selesai. Pagi hari ini, izinkan saya mengajak saudara mempelajari beberapa hal yang membuat kita akan kembali kepada patronnya Tuhan. Kepada jalannya Tuhan. Sehingga jalan hidup kita gak pernah sia-sia. Mari buka bersama saya dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam, saya akan bacakan ayat demi ayat dan kita akan coba pelajari bagian demi bagian, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kenapa firman ini diucapkan, disampaikan, dituliskan? Karena pada faktanya banyak daripada setiap kita, saudara. Di luar kelihatannya oke, tapi dalamnya ini hancur, saudara. Dan orang model begini, ini adalah model orang yang hidup dalam kemunafikan, saudara. Merasa semua fine, merasa semua oke, merasa semuanya udah ada masalah. Pokoknya aku kalau minggu jam 8 beribadah, datang ke Tuhan, nyembah Tuhan, tepuk tangan, sorak-sorai, terima firman Tuhan, terima berkat firman Tuhan, terima doa berkat, pulang, semua oke. Tapi pertanyaannya adalah, ada pertumbuhan enggak di dalam hidup ini? Hidupmu makin sesuai dengan yang Tuhan mau enggak? Atau engkau hanya sekedar mengejar sesuatu yang nyaman buat dirimu? Maaf, saudara. Kalau engkau kejar kenyamanan, jangan ikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat orang menjadi nyaman. Yang Tuhan buat adalah orang itu menjadi sempurna seperti yang Dia mau. Kenyamanan tidak akan pernah membuat setiap kita menjadi sempurna. Gak akan pernah. Semuanya oke, semuanya
kayaknya biasa saja, tidak ada gejolak dalam hidup ini. Saudara, hal-hal seperti itu membuat kita tidak punya sebuah keinginan untuk berjuang dengan apa yang Tuhan mau. Dikhotbahi terus setiap minggu, tapi kalau tidak ada sesuatu yang menggugah hati ini, ya tidak akan berubah, saudara. Apalagi bicara tentang penginjilan. Kalau tidak salah minggu lalu Jim Yos khotbah di sini, saudara ya. Berapa kali saudara dengar beliau ngomong tentang firman Tuhan, tentang penginjilan, tentang jiwa-jiwa. Berapa kali mungkin saudara sudah pernah ikut pelatihan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau hanya puas dengan semuanya itu? Tapi engkau mulai terusik di dalam hatimu dan berkata, Tuhan, kalau aku menghadap kepadamu hari ini, engkau undang aku, engkau bawa aku pulang di hadapanmu malam hari ini. Kira-kira aku ini bisa pertanggungjawabkan hidupku enggak? Tugas yang kau sudah percayakan dalam hidupku sudah selesai atau belum? Firman di sini berkata apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya berdoa supaya pagi hari ini setiap saudara mungkin memahami bahwa Tuhan itu rindu buat setiap kita, saudara. Hidup kita ini makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan seperti apa yang kita mau, saudara. Karena selama kita berjuang terus dengan apa yang kita mau, saudara, akan mempersulit hidup setiap kita, saudara. Dan itu menghambat untuk hidup kita mengalami pertumbuhan yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya firman berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Coba perhatikan kalimat terakhir dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Kenapa enggak sempurna? Karena sudah tidak ada Tuhan di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan. Ketika Tuhan tidak ada lagi dalam hidup ini, maka dapat dipastikan hidup kita menuju kepada kematian. Banyak orang hari ini suka dengan segala sesuatu yang dunia munculkan. Bahkan seringkali saya ini tertawa sedih, saudara. Kenapa tertawa sedih? Beberapa hamba Tuhan sharing, dia bilang, wah, channel YouTube saya ini subscribernya banyak. Yang like banyak. Yang follow banyak. Saya bilang, kalau kepuasannya cuman itu, ngapain ikut Tuhan? Kalau cuma sekedar mencari kepuasan yang sementara, ngapain ikut Tuhan, saudara? Dan di sini Tuhan ngomong apa jelas? Tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Karena semuanya hanya sekedar entertain. Orang terus dipacu dengan hal yang demikian, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang anak muda, saudara. Dulu dia aktif di tempat ini. Karena satu dan lain hal dia pergi ke tempat lain. Dia bicara tentang beberapa hamba Tuhan yang spektakuler dan terkenal hari ini. Dan dia ngomong saya gini, Koko itu harus belajar untuk mulai sekarang mempromosikan diri. Supaya orang tahu. Saya bilang tujuannya apa? Dia bilang, dia sebut beberapa nama, dia bilang tuh semua promosi.
supaya orang menerima berkat Tuhan. Saya bilang, secara limit tertentu, secara pandangan tertentu mungkin dapat dibenarkan. Dengan alasan supaya firman itu menjadi berkat lebih lagi ke banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Atau tidak, saudara? Bicara panjang lebar, sampai akhirnya dia pulang, saudara. Tetap dia ngomong, Bapak harus belajar, Koko harus belajar untuk mempromosikan diri. Dan hari ini banyak orang terjebak dengan hal yang demikian, saudara. Mencari kepopularitasan, mencari sanjungan manusia. Bahkan dengan bangga menyampaikan di mimbar, subscriber saya sekian ratus ribu. Saya bilang, itu kehendak Tuhan bukan? Engkau bawa umat yang mendengarkan apa yang kau sampaikan itu untuk mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, atau cari dirimu sendiri? Dan ini terjadi hari-hari ini. Saya bilang, saudara, kalau kita terus kejar hal yang demikian, hidup kita nggak akan pernah sempurna. Buat saya, lebih baik satu yang like, yakni Tuhan, daripada ratusan ribu orang like saya. Tapi Tuhan tidak pernah like hidup saya, saudara. Ngapain? Karena semua yang di dunia ini cuma sementara. Bagian kita apa? Di dalam kesementaraan itu, mari terus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Benar-benar murni seperti yang Tuhan mau. Selesaikan itu. Dan kau akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Kau capek semua, kau raih semua yang di dunia. Tapi pada akhirnya kau ditinggalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, aku telah bernubuat, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah mengusir setan. Tuhan berkata, siapa engkau? Aku tidak mengenal. Bahkan firman dituliskan di situ, hai engkau si pembuat kejahatan. Hati-hati, saudara. Saya sampaikan hal ini bukan hanya untuk jemaat Tuhan di tempat ini, tapi juga untuk seluruh tim yang ada di tempat ini, pengerja, aktivis, semua yang ada di tempat ini. Kalau kita semua di sini tidak balik kepada tracknya Tuhan, maaf saudara, jangan kaget kalau tahun ini gereja ini akan hancur, saudara. Bukan saya mengutuki, tapi seringkali untuk menyelesaikan visi Tuhan itu dua pilihan. Orang itu terus hidup dalam pertobatan, mengembalikan dirinya untuk berfokus kepada Dia, dan menyadari bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa tanpa Dia. Atau orang itu terus bersikukuh dengan kekuatannya, kemampuannya, mencari pencapaian-pencapaian yang manusia inginkan, meraih semuanya itu, dan Tuhan lihat nih munafik orang. Yang kedua, pada orang yang model ini, Tuhan akan hancurkan dan habiskan. Kenapa? Karena Tuhan mau visinya tetap harus jadi. Saudara. Masalahnya di situ. Saudara nggak pernah bisa rubah visi Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa rubah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Buat gereja di tempat ini, Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya aturan, Tuhan punya cara. Kalau kita nggak mau ikuti, ya disingkirkan Tuhan pasti. Baik, kita ini harus kembali kepada tracknya Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya semua yang Tuhan inginkan itu selesai. Serius, saudara. Kalau kita tidak dengan rendah hati mau belajar dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dalam pertobatan yang sesungguhnya, Tuhan akan habiskan.
Di firman selanjutnya dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Firman Tuhan jelas menuliskan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Menerima dan mendengar apa? Menerima dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan yang Tuhan mau, saudara. Dan di sini dikatakan apa? Karena itu mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bersyukur kalau Tuhan masih terus tegur hidup kita, saudara. Bersyukur kalau Tuhan itu masih mau dengan sabar menggiring hidup kita. Tapi kalau itu sudah tidak lagi ada dalam diri kita, dan kemudian dia tiba-tiba datang tanpa kita berjaga-jaga, habislah hidup kita, saudara. Dan saya berdoa buat umat Tuhan, seluruh tim yang ada di gereja di tempat ini. Pastikan dirimu sebelum masuk dalam Paskah ini, kau punya pertobatan yang sesungguhnya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tanpa pertobatan, kita merayakan Paskah itu seperti orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kenapa kurang ajar? Dia itu sudah lakukan semuanya buat kita. Saudara pikir dia mati di atas kayu salib itu dengan santai gitu? Saudara pikir dia di atas kayu salib dan berkata dalam hatinya, Yesus berkata, oh enggak apa-apa, nanti hari ketiga aku akan bangkit. Enggak apa-apa. Dia lakukan itu dalam kemanusiaannya yang seutuhnya, saudara. Bahkan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Keilahiannya tidak ada lagi. Yang tinggal hanya manusianya 100%. Yang harus mengalami luka, yang harus mengalami paku itu. Yang harus mengalami aniaya. Tanpa Bapa di samping dia, saudara. Dia tidak ngerti apa yang dia harus alami selanjutnya. Sampai pada hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan. Saudara, kalau kita tidak pernah mau bertobat, kita tidak pernah mau membawa hidup ini kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, betapa kurang ajarnya hidup kita dengan Tuhan, saudara. Kau sudah diberi segalanya, kau sudah disiapkan segalanya, tapi kau gak pernah mengasihi dia dengan tulus hati. Kau gak pernah cintai dia dengan tulus hati, saudara. Kau cari dia hanya untuk kesenangan dirimu. Kau datang ke gereja hanya sekedar untuk engkau diberkati. Saya bilang hari ini, saudara, kalau di sikap hatimu masih timbul bahwa aku datang ke gereja, aku diberkati Tuhan, tolong pastikan minggu depan jangan datang lagi, saudara. Karena itu adalah sebuah kematian yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini kau berkata, Tuhan, biarkan aku memiliki hati yang rindu untuk setiap kali aku datang di altar-Mu. Ada satu perubahan kehidupan, ada satu pertumbuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Ada satu proses yang aku harus lalui dan itu membuat aku menjadi dewasa. Datang dan carilah Tuhan lebih lagi, saudara. Tapi kalau engkau cuma mau diberkati,
tinggalkanlah Tuhanmu. Mainlah trading, saudara. Walaupun pada akhirnya banyak yang tertipu. Kalau ikut Tuhan, cuman soal urusan finansial, ikut Tuhan cuman supaya sakitnya mengalami kesembuhan, ikut Tuhan supaya keluarganya ini boleh harmonis, cuman itu saja. Lebih baik jangan ikut Tuhan. Karena hari ini banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun bisa meraih hal-hal yang sama seperti yang Tuhan, yang saudara rindukan di luar Tuhan. Seharusnya bagaimana kita ikut Tuhan? Harusnya ketika kita ikut Tuhan, kita ini harus menyadari bahwa Dia sudah beri segalanya buat hidup kita. Bagian kita adalah ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup setiap kita. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam studi kita, baik dalam rumah tangga kita. Lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Ayat yang keempat, tetapi di Sardis, beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Di tengah-tengah banyaknya orang dengan berbagai macam ragam cara pandang, keinginan, dan kemunafikan, firman Tuhan di sini berkata, ada orang yang tetap mengenakan pakaian putih. Dan tidak mencemarkan akan pakaiannya, saudara. Karena mereka adalah layak untuk itu. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan atas setiap kita. Jangan berkecil hati. Kalau hari ini kau datang dan kau berkata, Tuhan, apa yang aku dengar ini menegur hidupku. Sepertinya aku ini memang gak layak. Aku cari Engkau hanya untuk kepentinganku. Di firman Tuhan ini, saudara, kita pahami bahwa Tuhan beri kesempatan buat setiap kita untuk kita berbalik kepada Dia. Memiliki hidup yang kembali kudus, memiliki hidup yang kembali murni, memiliki hati yang tulus di hadapan Dia. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang demikian, yang rindu hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Dan supaya setiap kita selesai sampai akhir. Barang siapa menang, yang kelima, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat yang keenam, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah salah. Dan Dia selamatkan kita ini bukan hanya untuk sesuatu yang dipermainkan, yang sementara waktu, yang gak ada tujuannya. Tidak. Tuhan adalah pribadi yang secara ketulusan, kemurnian hati, Dia atur semua, Dia sediakan semua, Dia berikan semua, Dia tata semua dalam kesempurnaannya. Jadi, kalau kita sedang mengalami yang namanya proses Tuhan, ingat, proses itu akan membuat kita menjadi lebih sempurna. Dan tidak perlu khawatir, karena di dalam proses itu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Makanya bagian kita apa sih sekarang? Bagian kita adalah benar-benar fokus kepada Dia. Cari Dia dengan sungguh-sungguh hati, saudara.
Dan biarkan dia berotoritas dalam hidup setiap kita. Seperti judul firman Tuhan hari ini, dan biarlah itu menjadi pertanyaan buat setiap kita semua. Dan saudara jawab secara pribadi masing-masing di dalam hati saudara. Masih adakah Tuhan di sini, saudara? Kalau masih ada Tuhan, belajar dengan rendah hati. Ikut apa yang Tuhan mau. Proyeksikan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, gereja ini kepada Tuhan. Dan bukan kepada hal-hal yang lahiriah, yang cuma sementara waktu. Karena yang sementara itu semuanya akan kita tinggalkan, saudara. Belajar mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu akan membuat kita masuk dalam dunia kekalnya Tuhan. Dengan keadaan yang luar biasa indah. Dengan berat hati, saudara, saya harus sampaikan hal ini. Saat tadi pagi saya berdoa. Dan dalam doa saya bilang, Tuhan, kalau saya harus closing dengan hal ini, itu merupakan sebuah pilihan yang tidak mudah. Tapi kalau memang itu yang jadi kehendak-Mu, mampukan aku Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu. Dan sebagai dasarnya saudara, saya sampaikan hal ini bukan karena sebuah maksud dan tujuan tertentu. Karena saya berdiri di mimbar ini, di balik mimbar ini saat ini, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak punya kepentingan apapun. Bahkan kemarin, beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika Bu Susan hubungi untuk minta jadwal, saya bilang, saya mulai tahun ini saya tidak bisa keluar sore hari. Minggu sore saya sementara waktu saya nggak keluar. Kenapa? Karena Tuhan percayakan untuk ada ibadah di Ungaran. Jadi saya nggak mau keluar, saudara. Kecuali memang jadwal itu sudah terjadwal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun, beberapa waktu yang lampau, saudara. Tapi kalau jadwal-jadwal yang baru masuk, saya nggak mau, saudara. Jadi sekali lagi saya bilang, saya hari ini hadir di tempat ini bukan karena sebuah kepentingan tertentu. Bukan karena sebuah ada tendensi dan maksud tertentu, enggak. Karena kalau saya cari itu, sore nanti pun saya akan layani sini, saudara. Tapi saya mau belajar lakukan apa yang Tuhan mau. Doa saya supaya saudara jangan salah mengerti, saudara jangan salah menerima apa yang saya mau pesankan di penutup dari firman Tuhan hari ini. Maafkan Bu Tina, saya harus ngomong apa adanya dengan Ibu di tempat ini. Kita harus doakan Bu Tina terus. Kita harus benar-benar doakan gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini, saudara. Sebab Tuhan bicara dengan jelas. Ada banyak orang-orang yang baru hari-hari ini yang muncul di sekitar Ibu Tina. Yang hidup dalam kemunafikan. Hanya mencari muka. Hanya mencari kepentingan tertentu. Yang sejujurnya di dalamnya punya tujuan dan maksud terselubung. Dan Tuhan berkata, kalau Bu Tina tidak terus didoakan, satu kali dia akan digulingkan. Maaf Bu, saya sampaikan hari ini, karena dari hati saya berkata, Tuhan, jangan biarkan ini sampai terjadi. Karena lagi-lagi, gereja ini bukanlah sebuah gereja yang asing buat saya. Dan saya percaya siapapun yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk memimpin, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu saya minta jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang ikut streaming pagi hari ini, doakan terus Ibu Gembala kita ini. Biarkan benar-benar Tuhan real, Tuhan nyata, berotoritas di gereja di tempat ini.
Sekali lagi saya sampaikan hal ini bukan karena maksud dan tujuan tertentu. Saya tidak punya tendensi atau tujuan-tujuan terselubung. Saya cuma satu, saya berkata Tuhan, ketika tadi dalam perjalanan saya bilang Tuhan kalau memang ini harus disampaikan, biarkan ini boleh disampaikan, karena kembali ujungnya adalah Tuhan yang dipermuliakan. Bukan siapa sih kita saudara, tapi Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan di atas segala. Dan sekali lagi, biarlah Tuhan kembali nyata di tempat ini saudara. Tuhan real, Tuhan berotoritas, dan Tuhan ada di tempat ini. Dan dia bergerak dengan caranya yang ajaib. Mari kita bersyukur Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari baik berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
Lagu ini berkata tentang sikap hati kita. Yang seringkali kita pun ini nggak tahu, saudara. Maka kita ini perlu Tuhan. Perlu Dia yang terus koreksi hidup kita. Perlu Dia yang terus akan tilik hati kita. Maafkan kalau apa yang saya sampaikan yang Tuhan mau pagi hari ini mungkin gak enak buat didengar. Bahkan sebagian saudara mungkin menutup telingamu. Dan kau mungkin berkata, ini firman apa? Tapi dengan rendah hati setelah kau pulang dari tempat ini, coba kembali renungkan saudara. Apakah kau mau hidup? Atau engkau mau mati? Kau rindu hidup rohanimu mengalami pertumbuhan, perubahan, pembaharuan, kedewasaan yang sesungguhnya? Atau engkau memupuk kedaginganmu yang membuat manusia rohmu itu padam? Kau mencari hanya sekedar sanjungan manusia, perkenanan manusia. Kau mencari sesuatu yang hanya sekedar batasan-batasan yang manusia dapat berikan. Dan di sisi lain, Tuhan tidak pernah berkenan dengan hidup kita, saudara. Dan biarlah ini menjadi sebuah pertanyaan yang terus-menerus ada di dalam hidup setiap kita. Masih adakah Tuhan di sini? Masih adakah Tuhan di dalam hidup kita? Masih adakah Tuhan di pelayanan kita? Masih adakah Tuhan di pekerjaan kita? Masih adakah Tuhan di rumah tangga kita? Atau semua yang kita lakukan ini hanya sekedar sesuatu yang baik menurut ukuran manusia? Manusia suka dengan semua yang kita lakukan. Tapi ternyata Tuhan tidak suka. Karena bukan itu yang menjadi mau Tuhan. Minggu ini kita akan masuk dalam Paskah, saudara. Ingat kembali, Tuhan itu sudah lakukan segalanya di atas kayu salib. Ingat, saudara. Dengan tidak mudah dia harus ada di atas kayu salib itu. Belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Belajar untuk terus merindukan akan Dia. Dan belajar terus untuk menyenangkan hatinya. Supaya hidup kita ini tidak akan pernah sia-sia, saudara. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang kau izinkan terjadi pada saat ini. Dan bila kembali hanya untuk Engkau saja yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Tina, saudara. Berikan kepada Ibu Gembala kami Tuhan, roh-Mu yang menyala-nyala, hati yang melekat kepadamu, memiliki keintiman dengan Engkau. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam suara, dengan berbagai macam hal dari orang-orang yang punya kepentingan dan maksud dan tujuan tertentu. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan, Kau yang penuhi akan Ibu Tina dengan roh-Mu sendiri. Firman-Mu itu makin kuat atas hamba-Mu ini. Bahkan dari hidupnya, otoritas yang daripadamu, yang murni yang daripadamu, itu benar-benar ada Tuhan. Dan Ibu Tina boleh diberi kepekaan yang daripadamu. Untuk melihat mana yang benar dan mana yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan mana yang tidak.
Mana orang-orang yang dengan murni dan tulus melayani dan mengasihi Engkau di gereja di tempat ini. Dan mana orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, mencari pamor, mencari nama. Tuhan, Kau akan berikan kepada Ibu Tina roh yang membedakan, yang tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Sekali lagi biarlah kasih-Mu kembali memenuhi akan hidup Ibu Tina. Dan benar-benar Ibu Tina berjalan seperti yang Kau mau. Menyelesaikan visi yang Engkau beri buat gereja di tempat ini. Dan sekali lagi umat-Mu akan bersepakat, bersehati, mengalami pertumbuhan yang maksimal. Sehingga umat-Mu menjadi umat yang dewasa. Menjadi umat yang radikal. Menjadi umat yang dipenuhi dengan takut akan Engkau. Bukan mengejar hal-hal yang sementara waktu. Bukan mencari akan perkenanan manusia. Tetapi perkenanan-Mu lah yang umat-Mu cari. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu terjadi dan tersedia buat gereja-Mu di tempat ini. Berkat rohani, berkat jasmani. Dan Engkau Tuhan yang terus akan dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak